are so worthy, and Lord, you are so wonderful to me. Tunggu Babes. Tak tergantikan oleh apapun. Dan kami hidup hanya karena kami percaya akan setiap firman-Mu yang sudah dan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami hidup karena percaya kami punya Allah yang hidup. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kau tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Come on, sing with me. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Haleluya, oh yeah. Aku punya Tuhan yang
Ya, shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Seberapa banyak kita merasa diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Kita akan awal ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk boleh beribadah bersama-sama, memuliakan, meninggikan akan Engkau Tuhan. Kerinduan kami pagi hari ini biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Apa yang kami rindukan Engkau yang paling tahu Tuhan. Engkau menjamah kami sesuai dengan apa yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka kehidupan kami, dan kami persembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan biar Roh Kudus Engkau berkarya. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu setiap kami dalam bentuk apapun, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami ikat, kami hancurkan kuasanya, dan biarlah hanya kuasa Allah ada di tempat ini bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari setiap kita persiapkan hati kita. Haleluya. Yes. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Nyata di sepanjang kehidupan kami. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Sama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layak kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi dari apapun Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, besar setiamu, nyata dalam hidup kami Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Kita akan lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian
yang sebagai pengakuan kita Tuhan, sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Biar jemaat Tuhan sedia naikkan pujian ini. Katakan nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakan kehidupan. Katakan tiada kata, tiada kata yang bisa, amin, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Takkan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan Engkau Tuhan. Marilah marilah Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan segalanya lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran. Mari jemaat Tuhan, kita buka tangan bersama-sama. Tinggikan Engkau Tuhan. Setiap kita yang meninggikan Tuhan, katakan segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran kami tinggikan. Engkau yang layak kami tinggikan, melebihi segalanya,
pagi hari kita bawa ucapan syukur kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah sertai kehidupan kita. Anugerah-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang layak kami tinggikan. Kau yang layak kami agungkan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Syaralabaralabaya, syaralabara. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. 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 Syaralabaralabaralabarabaya, syarala. Kita karalabaralabaya, syikata karalabara. Biar kita tersenang sejenak dalam hadirat Tuhan. Syikata karalabaya ralabara. Seberapa besar kasih Tuhan yang kita rasakan sepanjang minggu ini. Seberapa besar kita merasakan penyertaan Tuhan. Seberapa besar kasih Allah yang kita rasakan dalam hidup kita sepanjang minggu ini. Kita yang pernah merasakan, biar kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Minimal katakan kepada Tuhan, terima kasih. Aku bisa lagi melihat. Aku bisa lagi melihat hari ini dengan penuh sukacita. Shikata karalabaralabaya syaralabara. Shikata karalabaralabaya syaralabaralabaralabaya ralabara. Syaralabaralabaralaba. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang dahsyat, menyertai setiap kami Tuhan. Kiaralabaralabaya syaralabara. Syaralabaralabaralaba. Tidak ada yang persoalan yang kecil besar di hadapan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saat kita datang kepada Tuhan, Dia hanya membutuhkan hati kita, saudara. Syaralabaralabaralabaya syarala. Kiaralabaralabaya syaralabaralabaya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Kami agungkan Engkau Yesus. Kami agungkan. Kami tinggikan. Kami muliakan Engkau Yesus. Syaralabaralabaralabaya syaralabaralabaralaba. Syaralabaralabakaya syaralabaralaba. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu pulihkan setiap kami Tuhan. Kami rindu
tinggikan. Amin. 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 Haleluya. Yes, dia yang layak kami tinggikan dari hari ke hari. Kita bersama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Tuhan, Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. rahmat-Mu Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa besar kejayaanku, selalu menopang hidupku, selalu menyerang tanganku. Haleluya. Dari hari ke hari berkat Tuhan tidak pernah terbatalkan dalam hidup kita. Sama-sama. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sampai dengan bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu menyerang tanganku. Yes. Sama-sama. Yes. Mari kita lambaikan tangan sama-sama. Yesus Tuhan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa besar kejayaanku, selalu menopang hidupku, selalu Benar tak berkesudahan. kesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu Tuhan yang perkasa besar kejayaanku, selalu menopang hidupku, selalu menyerang tanganku. Yes. Haleluya. Dia selalu pegang tangan kita. Amin saudara. Amin. Haleluya denganmu Tuhan. Yes. Kami tidak pernah ragu mengikut Engkau Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku ku
Kita percaya, tidak pernah ragu mengikut Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan persiapkan hati kita untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan Yesus Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menopang setiap kami. Firman-Mu ya dan amin. Naikkan ini sebagai doa kita. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim. Sekali lagi katakan firman-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya dan. Adik-adik sekolah minggu boleh maju ke depan untuk berdoakan. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama. Jemaat Tuhan, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Katakan Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, Aku cinta padamu. yes, amin. Tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat gantikanmu. Engkaulah jaminan hidup. Yesus, sama katakan Yesus, Aku cinta padamu.
tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Biar jemaat Tuhan saya katakan sambil angkat tangan. Katakan Yesus. Yesus. Yes, katakan dari hati kita bahwa kita cinta Tuhan. Amin. Katakan tetaplah. Amin. Tiada yang dapat menggantikan. Katakan engkaulah jaminan. Jaminan menggantikanmu. Engkaulah tiada yang dapat hidupku. Tiada yang dapat, Yesus, amin. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami ada. Sebagaimana kami ada karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong bukakan hati kami, bukakan pintu hati kami dan pintu pikiran kami, agar kami bisa mengerti yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, berikan telinga seorang murid, urapi juga hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan, biar yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu adalah isi hati-Mu, dan bagaimana kami terus belajar mengenai Engkau Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, pengenalan akan Tuhanlah yang membuat orang bisa selamat. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kami terus mau mengenal Engkau, mau mengerti tentang Engkau. Ini yang menjadi doa kami pagi hari ini, dan kami semua siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa ya. Sebelum ini saya mau memberitahu sedikit, karena biasanya minggu lalu ada yang kelupaan. Natal kita akan diadakan tanggal 2 Desember. Ya, karena kita adakan di depan, karena kita mengerti ada banyak jemaat kita yang merupakan pendatang dan biasanya pulang kampung. Jadi kita akan adakan di awal bulan di tanggal 2 Desember. Nah, lalu kemudian yang kedua, nah di dalam acara Natal kita tentunya kita butuh dana, kita butuh operasional kita. Oleh karena itu di dalam amplop kita masing-masing, amplop nomor yang 2 itu di dalamnya ada 3 form. Yang pertama adalah form janji iman. Nah, janji iman ini yang kita gunakan untuk menulis janji iman kita, yang kita akan gunakan untuk Natal. Lalu yang kedua ada formulir untuk persembahan. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak melihat kotak persepuluhan di sini. Karena nanti Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal menulis saja di dalam selembaran itu berapa persepuluhan atau persembahan apapun. Diakoni ada di situ dan persembahan cabang yang lain. Silakan masukkan di situ, mungkin untuk uangnya nanti digabung saja di dalam. Nanti biarkan tim perbendaharaan yang akan mengatur, nanti melihat dari catatan itu. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang nggak bawa pulpen di belakang, sama tim penerima tamu sudah ada pulpen kita siapkan. Jadi silahkan tulis itu, jadi tinggal dimasukkan ke dalam nanti kotak yang sudah kita siapkan, yang nomor 2. Lalu yang ketiga ada formulir permohonan doa. Nah, kita akan terus doakan. Jadi kalau misalkan belum dapat kerja, sudah kasih masuk sekali, mau masukin 2 kali, 3 kali, 4 kali, kita akan doakan terus. Ya, jadi jangan ragu, pasti kita doakan. Bagi yang ingin dibantu permohonan doa. Nah, itu yang penting. Jadi mengapa janji iman juga ini saya nggak edarkan satu-satu lalu kemudian ini. Karena saya yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang mau memberi buat Tuhan, amin. Yang mau, kalau misalkan ditantang untuk pekerjaan Tuhan itu mau. Nah, saya mau kasih pemahaman begini. Ada orang yang pernah berkata, Tuhan kan sudah kaya, ngapain kita ngasih lagi, betul? Betul ya? Nah, suatu kali saya begini, kemarin di kantor ada atasan saya yang dia pindah tempat tugas. Dia lebih kaya dari saya, atasan saya kan gitu ya. Dia lebih kaya dan lebih punya banyak uang. Suatu kali kita belikan hadiah yang harganya di bawah 1 juta yang 800. Sementara jamnya aja 10 jutaan. Nah, kita ngasih ini benda ini cuma 800 ribu.
Yang kita berikan kayak cerutu gitu. Jadi tempat cerutu, dia suka ngerokok, di tempat cerutu kita kasih. Nah, hal yang sama yang kita lakukan pada saat kita kasih, dia senang banget. Bukan karena nilainya. Dan apa yang terjadi pada saat saya ngasih seperti itu? Saya juga senang, dia senang. Nah, saya mau kasih pemahaman begini, pada saat kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan itu senang. Dan bukankah harus kita lebih senang? Karena kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan. Karena kita bisa terlibat. Adalah sebuah kehormatan. Kalau dengan berapapun yang kita punya, kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saya juga mau begini. Cuma Tuhan, di tempat ini kita harus dalam mendengarkan firman Tuhan, kita harus lebih antusias dalam setiap meresponi firman Tuhan. Setiap kali ada firman Tuhan yang diucapkan, firman Tuhan yang menguatkan, firman Tuhan yang menegur, mengajar, mendidik. Mari kita semua-sama katakan amin. Kenapa? 2 Korintus 1 ayat 20. Kita buka sama-sama. Saya mau kasih kita supaya lebih antusias mendengar firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu antusias, apalagi yang berdiri di depan, kan gitu. Ya. 2 Korintus 1 ayat 20. Perhatikan, memuliakan Tuhan itu hal yang bisa kita lakukan dengan hal yang simpel. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan apa? Untuk apa? Saat firman Tuhan diucapkan oleh siapapun yang berdiri di tempat ini, mari kita semua sama-sama katakan amin. Kenapa? Saat kita berkata amin, maka semua janji Tuhan di alam roh tergenapi. Semua janji Tuhan akan digenapi di dalam kita. Makanya saat kita mendengarkan firman itu menguatkan, mengajar, mendidik, katakan amin. Walaupun orang sebelah kirinya diam aja. Katakan amin. Serukan amin. Yes, amin. Itu antusias Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya mau setiap kali ada di hati kita, oh iya Tuhan berjanji ini. Sama-sama kita katakan, amin. Ya seperti itu. Ya, nah, pagi hari ini kita akan berbicara mengenai rasa frustrasi. Nah, seperti yang kita tahu, kita selalu mengikut tema yang diberikan oleh Badan Pengurus Pusat. Nah, tema yang diberikan minggu ini adalah mengatasi rasa frustasi. Mungkin dari sekian banyak kita sering mengalami frustasi. Nah, apa itu frustrasi? Saya baca-baca di buku-buku psikologis. Ternyata frustasi adalah suatu bentuk atau output atau keluaran dari seseorang yang berupa kekecewaan yang disebabkan karena keinginannya atau harapannya tidak sama dengan realita yang terjadi. Ya, harapannya dengan realita tidak terjadi. Contoh, kalau saya sebagai mahasiswa, tentunya saya pengen IPK saya pada saat lulus mungkin 4. Ternyata pas keluar 2,1, wah kan parah juga. Ya 3,5 misalkan. Nah, ini seperti ini. Ini bisa menyebabkan frustasi. Kenapa? Harapannya dapat IPK 4, tetapi pas keluar IP-nya cuma 3,5. Ya. Itu biasa seringkali menyebabkan kita frustasi. Atau pengertian lainnya, frustasi adalah rasa kecewa yang dalam. Karena tujuan yang dikehendaki atau harapan yang diinginkan tidak terkunjung terlaksana. Baik itu kaitannya dengan manusia, kita berharap seseorang melakukan ini, tetapi yang dilakukan itu, ataupun peristiwa di sekitar kita. Ya, mungkin kita pengen sebenarnya ngadakan Natal tanggal 6, tapi ternyata disepakati tanggal 2. Mungkin kita bisa di situ mulai merasa frustasi. Nah, tingkat frustasi orang pun beda-beda. Ada orang yang tingkat frustrasinya rendah, lalu kemudian dia menyalurkan dan bentuk salurannya pun berbeda-beda. Ada orang yang introvert, dia akan mungkin bermain di dunia maya. Dia akan membuat akun-akun alter untuk menunjukkan siapa jati dirinya, kekecewaannya. Ya, kita sering lihat seperti itu ya. Mungkin ada orang-orang seperti ini punya akun Facebook 2. Jadi kalau begitu dikecewa, akun Facebooknya satu, tapi yang satunya ngomel-ngomel. Nah, ini sering kali ada orang yang seperti ini. Ini dia menyalurkan kekecewaannya, menyalurkan rasa frustasinya. Ada banyak. Ada yang suka marah-marah. Pernah lihat orang suka marah-marah? Ya, sesuatu tidak ini, anjing lewat pun dimarahin. Kak, dasar anjing kamu. Ada banyak sekali. Ada yang suka ngelempar barang. Ada yang seperti anak saya Dev. Kalau dia marah dia nangis dan dia buang-buang badan. Ada yang seperti itu banyak sekali. Ya. Namun saya mau pagi hari ini kita mencoba menganalisis kembali. Apa sih rasa frustasi itu? Nah, rasa frustasi saya sudah sebutkan 2 tadi.
antara perbandingan antara apa yang kita harapkan dengan realitanya. Seringkali berbanding terbalik. Realitanya A, yang kita harapkan B. Nah, kita harus mengerti yang pertama bahwa realita kehidupan kita, perhatikan, realita kehidupan kita itu Tuhan yang tentukan. Tuhan izinkan dan Tuhan seringkali tentukan itu terjadi buat kehidupan kita. Ya percaya katakan amin. Nah, kita harus paham betul itu dulu. Mengapa? Supaya kita bisa mengatasi apa itu frustasi. Kita bisa setidaknya mengurangi dampak frustasi yang terjadi pada kita. Nah, kita harus mengerti yang pertama, kita punya keinginan, tetapi Tuhan juga punya ketetapan. Nah, ketetapan Tuhan, baik itu Tuhan mengizinkan atau bekerja langsung, itu semua untuk kebaikan kita. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu, mengatasi frustasi sangat penting untuk kita mengerti. Nah, apa yang harus kita mengerti dari dua hal yang berbeda ini? Ya, Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17 mengatakan begini. Kita buka sama-sama. Sebab itu perhatikan, janganlah kamu apa? Bodoh. Nah, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, perhatikan, kehendak kita dan kehendak Tuhan bertabrakan, maka jadilah frustasi. Kenapa? Karena semua realita yang kita hadapi dalam kehidupan kita, semua yang terjadi itu ketetapan dan diizinkan Tuhan terjadi. Makanya Paulus ngomong, usahakan supaya kita semua di tempat ini mengerti apa kehendak. Caranya gimana, Mas Bro? Caranya gimana? Nah, perhatikan. Rasul Paulus di frase yang pertama sudah ngomong. Caranya mengusahakan, yaitu apa? Jangan bodoh. Artinya orang Kristen dituntut untuk menjadi orang Kristen yang pintar, orang Kristen yang smart. Makanya firman Tuhan ngomong begini. Cerdik seperti apa? Ular, tulus seperti merpati. Saya mau tanya. Tulus itu mainnya di H, cerdik itu mainnya di O. Nah, nangkep ya? Makanya Paulus ngomong, jangan bodoh. Ya, cara kita pintar gimana? Orang kalau mau ujian supaya pintar harus Makanya setiap minggu kita datang ke tempat ini, kita belajar tentang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itulah kita berada di tempat ini. Supaya kita tahu, oh ternyata keinginan Tuhan seperti ini. Saya datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan, belajar, mencatat, menulis. Ternyata Tuhan bicara seperti ini. Nah, cara mengerti kehendak Tuhan, itu supaya kita jangan jadi orang bodoh. Kita harus belajar. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Tentu saja yang pertama, saya mau kasih tahu begini. Untuk mengerti kehendak Tuhan, saya kasih gambaran begini. Bapak Ibu rata-rata pasti sudah menikah di tempat ini. Saya juga sudah menikah tapi lebih banyak yang senior seperti itu ya. Nah, tahun pertama menikah seringkali suami itu, "Mah, bikinkan kopi pagi-pagi." Tahun pertama. Tahun kedua agak nyindir dikit. Kopinya mana? Kan begitu ya. Tahun ketiga tanpa ngomong pun sudah ada. Betul? Ngerti apa yang saya maksud? Saat kita bergaul, saat kita terus berinteraksi dengan Tuhan, Tuhan batuk pun kita ngerti. Ya, kalau suami istri ya, lagi bicara sama orang, terus omongannya sudah gak terkendali, batuk aja coba bapaknya gitu. Istrinya sudah ngerti, langsung diam. Betul? Gak usah begitu, lirikan mata saja ya kan. Kalau sudah ngobrol, dilirikan dia, langsung diam. Itu kalau sudah mengerti. Atau bahkan misalkan gini, suatu kali Maminya Dev ada teman-temannya, ada keluarganya. Kemudian saya pulang. Dia dengar langkah kaki saya, langkah kaki loh. Mungkin keluarganya Maminya Dev ngomong, itu siapa di luar? Itu pasti dedinya Dev pulang. Loh, tahu dari mana? Kakinya kelihatan cara langkahnya. Bukankah kita seperti itu? Kalau kita bergaul dengan erat dengan Tuhan, maka akan sangat mudah bagi kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Saling mengerti, cukup Tuhan batuk pun kita ngerti. Cukup Tuhan gak perlu pakai suara. Jadi ada orang yang pernah nanya sama saya, bagaimana cara kita mengerti kehendak Tuhan? Mengerti ya anak-anak, ya Pak Yud ini bentuk komselnya gitu kan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan Kak? Bagaimana supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Oke. Kamu kalau berdoa seperti apa? Berdoa, ya Tuhan
saya minta ini itu. Ya kan kamu ngomong duluan ya. Kamu kasih kesempatan Tuhan ngomong gak? Oke Kak, saya kasih kesempatan Tuhan ngomong. Tapi kok diam aja dia tuh. Gak ngomong apa-apa Tuhan. Oke. Saya kasih tahu begini. Mungkin. Ada banyak anak-anak yang penakut, betul tidak? Saudara bayangkan kalau dia lagi berdoa, tutup mata, tiba-tiba ada yang bisikin dari belakang. Nanti kamu makan bakso. Dia lari atau tetap di situ Bapak Ibu Saudara sekalian? Kecenderungannya pasti lah dipikir hantu. Jangankan kita, muridnya Tuhan Yesus saja loh di atas kapal. Dia lihat Yesus berjalan, ngomongnya apa yang pertama? Hantu. Nah seringkali kita mengharapkan sesuatu yang supranatural. Tuhan ngomong secara audible. Tapi Tuhan tahu pribadi kita itu pribadi penakut. Yang kalau kita ngomong begitu, Tuhan ngomong begitu, bisa lari keluar lalu kemudian lupa. Ini hantu atau Tuhan. Nah, sebuah petunjuk praktis yang bisa kita pakai untuk mengenal dan mengerti Tuhan, simple. Kita sering baca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada banyak keinginan, kehendak, apa yang disukai Tuhan, apa yang dibenci Tuhan. Dan banyak orang Kristen yang kalau sudah membaca satu kali selesai. No. Bacalah berulang kali. Saya sudah berapa kali menghabiskan dan akan melakukan terus seperti itu. Kenapa? Seringkali kita baca ayat, dia akan muncul dengan rupa yang berbeda. Tuhan selalu menyingkapkan hal yang berbeda dengan satu pasal yang sama. Setiap kali kita berulang-ulang membaca. Nah ini yang terus, setiap kali kita seperti kita akan lebih mengenal Tuhan. Makanya firman Tuhan jelas, umatku binasa karena tidak mengenal akan Tuhan. Pagi hari ini saya mau kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Supaya pada saat kita mengerti kehendak Tuhan, keinginan kita dan keinginan Tuhan kita bisa selaraskan. Atau minimal kita tidak melawan kehendak Tuhan. Ya. Ada sebuah hal yang menarik dalam kaitannya dengan permohonan dan doa. Dan memberi yang terbaik. Nah dalam kaitannya dengan permohonan doa dan permintaan, Yesus mengumpamakan orang-orang yang meminta itu seperti seorang anak yang meminta kepada Bapa. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Sudah ketemu, katakan amin. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, ini dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan Tuhan, dalam hal permohonan doa dan permintaan, disebutkan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Nah perhatikan berikutnya, dia ngomong gini, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya meminta ikan akan memberikan ular kepadanya ganti ikan. Atau jika ia minta telur akan memberikannya kepada. Nah perhatikan, dalam hal permintaan dan Tuhan menjawab doa, seringkali Tuhan menggambarkan hubungan kita bagai bapa dan anak. Nah kalau misalkan kita sebagai anak, kira-kira kita lebih pintar anaknya atau lebih pintar bapaknya? Lebih pintar bapaknya. Setuju? Seringkali kenapa kita digambarkan seperti seorang anak? Karena anak itu biasanya egois. Hanya pengen melihat apa? Apa yang baik bagi dirinya. Apa yang diinginkan, tidak pernah melihat. Nah kita harus punya pemahaman ini supaya apa? Kita mengerti bahwa Bapa kita di surga tidak hanya memberikan yang baik, tetapi memberikan yang terbaik. Katakan amin. Nah kita harus percaya ini. Seringkali apa yang kita anggap baik bagi Tuhan itu bukan yang paling baik. Kita bagaikan anak kecil yang gak mengerti. Kalau kita ini ciptaan Tuhan dan Tuhan itu adalah pencipta, maka harusnya kita memiliki pemahaman bahwa yang menciptakan kita tahu betul kita seperti apa. Contoh, saya menciptakan sebuah kursi, saya membuat sebuah kursi. Tapi kemudian kursi itu mengizinkan orang untuk berdiri di atasnya, bahkan lompat-lompat. Sebagai orang yang mengetahui ciptaan itu seperti apa, saya akan larang, hei kamu jangan lompat, itu untuk duduk. Bukankah kita seperti itu juga kadang-kadang? Bapa kita itu seperti itu. Karena dia pencipta, harusnya kita lebih mengerti
bahwa dia yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Yang setuju katakan amin. Saya mau kasih contoh. Dev ini anak saya ini anaknya kan agak kurang ngerti ya. Jadi suatu kali kalau saya sering makan pulang, misalnya saya jemput pulang dari sekolah, saya jam istirahat keluar, saya jemput dia. Kami makan di Soto Lamongan, Cak Har. Nah, setiap kali tempat itu di situ, ada orang yang mesen es batu dan Dev suka sekali makan es batu. Suatu kali Dev sakit, dalam kondisi sakit, tapi karena dia anaknya kurang ngerti, dia ngotot minta itu es batu. Apa yang terjadi? Saya biarkan atau saya larang? Saya larang. Sampai saya cubit, sampai dia nangis-nangis, sampai dia gelonjotan, gak jelas. Kenapa? Karena saya tahu persis, kalau kamu makan ini nak, kamu akan tambah parah, kamu akan tambah sakit. Yang Dev tahu hanya, saya pokoknya pengen itu. Pokoknya kalau sudah itu saya akan bahagia. Nah permasalahannya oleh karena itu, selalu dalam permintaan dan Tuhan menjawab doa, dia menggambarkan hubungan bapa dan anak. Yang pertama karena bapa gak mungkin kasih sesuatu yang jelek buat anaknya. Pasti dia mau yang terbaik. Yang kedua kita lihat anak seringkali seperti itu. Mungkin kita juga sama seperti Dev seringkali. Mungkin saya juga dan saudara kita semua di sini. Sebenarnya kita nggak mengerti apa yang terbaik untuk kita sendiri. Mungkin kita hanya mengerti apa yang baik. Bahkan seringkali kita merasa lebih tahu dan paling benar sendiri di hadapan Tuhan. Dan akhirnya terjebak pada situasi yang mengandalkan pengertian diri sendiri. Ada yang pernah seperti itu? Saya pernah melakukan itu dan sering gak sadar. Amsal 3 ayat 5-8, kita buka sama-sama. Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan perhatikan, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Nah inilah yang membuat seringkali kehendak Tuhan dan kehendak kita saling bertabrakan. Kenapa? Kita punya pemahaman sendiri yang tidak sejalan. Tuhan punya perspektif yang berbeda, sementara kita seringkali masih memegang teguh perspektif kita. Yang sebenarnya tidak baik, hanya sekedar baik, tapi bukan yang paling baik buat kita. Nah Tuhan karena kasihnya dia selalu pengen ngasih yang terbaik buat kita. Akhirnya bertabrakan antara apa yang menjadi perspektif kita dan perspektif Tuhan, tabrakan dan kita menjadi frustrasi. Nah ini yang kita harus mengerti. Makanya saya katakan sekali lagi, mengerti kehendak Tuhan, itu bisa mengatasi kita melewati masa-masa kita frustrasi. Inilah yang sering kita tahu. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita ini memiliki, kalau kita memiliki pemahaman yang benar tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu selalu memberi yang terbaik buat diri kita. Saya yakin ini dapat mengurangi rasa frustrasi yang kita alami saat kita menghadapi masalah. Saya mau memberikan pemahaman kepada saudara, mengapa kita harus segenap hati percaya kepada Tuhan. Ada orang yang cuma setengah-setengah percaya kepada Tuhan. Saya kasih tahu begini. Bapak Ibu Saudara pernah nonton film Avenger? Mungkin yang kalau muda-muda tahu ya Avenger. Kalau yang mungkin yang umur sudah generasi X, Y, Z gitu ya. Yang generasi X itu udah ngerti apa itu Avenger. Jadi kalau Avenger itu ada namanya Doctor Strange. Doctor Strange ini jago karena dia bisa membaca apa yang terjadi di masa depan. Misalkan saya bergerak seperti ini, mungkin setelah ini 1 jam kemudian ada 1000 probabilitas saya akan melakukan apa. Dan dia sudah tahu. Nah Tuhan kita itu jauh lebih hebat daripada itu. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan kita. Nah perhatikan, karena dia punya pengetahuan yang lengkap tentang kita, ya, makanya kita harus berani mempercayakan diri, bukan hanya sekedar percaya, mempercayakan diri kepada orang yang betul-betul tahu masa depan. Makanya saya mau pemahaman kita robah. Kita betul-betul melihat Tuhan sebagai seseorang, sebagai sebuah pribadi yang betul-betul bisa memegang tangan kita. Katakan amin. Makanya kita harus percaya seperti yang Roma 8 ayat 28 katakan. Buka Roma 8 ayat 28. Yang harus kita lakukan adalah kita percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu selalu mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan artinya kalau Dia baru datang, mungkin yang kita alami sekarang belum tentu ada gitu ya. Mengerti maksud saya? Kalau itu mendatangkan kebaikan, kalau baru datang berarti belum kita alamin, kan begitu. Artinya kalau kita saat ini mengalami letih lesu, berbeban berat, percaya Tuhan kerja, kebaikannya lagi datang. Ya. Jadi apabila hidup kita mungkin tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan terjadi, saya mau kita percaya bahwa itulah yang Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Dan saat yang bersamaan, Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Katakan amin. Nah, saya nggak mengerti apa yang kita alami saat ini. Saya nggak mengerti detail dan saya bukan pembaca orang yang handal. Maksudnya ngerti? Saya nggak suka. Saya bukan orang yang kalau orang datang saya bisa baca orangnya begini. Kamu punya masalah ini. Saya nggak punya kemampuan itu. Dan mungkin ada di sini anak muda yang galau habis diputusin sama pacarnya. Saya mau kasih tahu, let it go aja kali, ya kan? Benar gak sih? Gak usah dibuat drama. Saya yakin kalau kalian putus saat ini, Tuhan sudah siapkan yang terbaik dan lebih baik lagi. Nah, suatu kali gini, saya lupa saya bicara sama siapa ya. Terus kemudian saya ingat ada sebuah cerita yang menarik. Jadi ibu ini mencari jodoh buat anaknya, gitu. Ceritanya sama saya, cuman saya nggak sebut namanya gitu ya. Lalu kemudian pada saat dia ngomong gitu, saya teringat sebuah cerita yang agak sedikit nyeleneh, tapi oke, masuk akal. Dia cerita gini, saya ingat. Jadi suatu kali ada seorang pemuda mencari pemudi di gereja, kan gitu. Datanglah sama pendetanya, Pak, tolong carikan saya jodoh Pak di gereja Pak, daripada saya dapat tempat lain kan gitu. Saya dapat, minta tolong Tuhan. Minta tolong Pak Pendeta, gimana caranya? Pendetanya agak nyeleneh dikit. Gampang Bapak Ibu Saudara, gampang, anak muda kamu gampang. Kamu ikut saya aja sebentar. Dibawa dia ke tempat. Jadi gereja ini laporan keuangannya disusun semua. Dipampang semuanya. Dibawa ke situ. Kamu lihat itu? Laporan keuangan? Iya. Emang kenapa laporan keuangan Pak? Kamu lihat di situ siapa yang ngasih persepuluhan. Kamu cek namanya satu-satu. Kalau dia cewek, cek single atau ini. Gitu. Kenapa? Saya bilang, ini orang matre atau gimana ya pendetanya? Enggak, dia bilang gini, di laporan keuangan itu, kalau kamu cari orang yang setia, lihat namanya berulang terus enggak tiap bulan ngasih persepuluhan, itu setia. Kalau kamu lihat jumlahnya, ini bukan lihat jumlahnya, tetapi kamu lihat, di situ ada nilai kejujuran. Betul? Ini agak nyeleneh dikit, cuma ya benar juga. Lalu kemudian kamu lihat di situ, setiap orang yang memberi di situ, itu orang mapan. Betul juga. Akhirnya apa yang terjadi? Si pemuda ini numpang nama juga. Makanya setelah dilihat nama, oh ya benar juga di situ. Jadi laporan keuangan itu berbicara banyak Bapak Ibu ya. Habis ini Bapak Ibu yang cari jodoh silakan ke bawah. Kan gitu. Loh, ini agak nyeleneh, tapi ini benar. Ini benar. Jadi kemudian si pria ini dia bilang, wah daripada saya mencari, mending saya promosi. Dia ngapain? Dia masukkan persepuluhan, dia tulis namanya banyak-banyak gitu. Ini cerita ini unik, cuman saya bilang dalam hati, kalau saya ceritain nanti saya berbicara persepuluhan terus, enggak. Tapi ini unik. Jadi Bapak Ibu yang cari jodoh, ya sering-sering lihat di mading situ lah ya. Anak-anak muda yang mau cari jodoh atau mau mempromosikan diri, masukin persepuluhan, tulis namanya. Enggak penting jumlahnya, yang penting konsisten. Setia berarti, kan gitu kan? Tulus berarti, gitu. Gitu. Saya juga ketawa dengar itu, cuman ada benernya juga. Kan begitu ya. Habis ini pasti banyak ditulis namanya sekarang ya. Kalau sekarang kan masih banyak NN gitu. Ya, pastikan anak muda itu yang tulis ya. Gitu. Biasanya kadang kalau saya sih sebagai seorang yang banyak bergerak di bidang keuangan, terutama kita menganalisis data, gitu kan ketahuan. Yang jumlahnya sekian sampai sekian ini anak muda ini. Ini segmen kita ini. Kan begitu ya. Segmen. Coba cari yang berulang. Ini dia nih. Cowok cewek lihat dari namanya kan gitu. Kalau namanya Putra nggak mungkin misalkan Esra Dwi Epri Putra, nggak mungkin cewek, ini pasti cowok. Kan begitu. Gitu ya. Kalau ini ya pokoknya terjemahkan sendirilah. Saya juga dengar cerita ini, tapi puji Tuhan, itu sedikit nyeleneh tapi benar juga. Ya. Mungkin saat ini ya, ini kalau trip cari jodoh. Jadi buat Bapak Ibu yang cari jodoh atau anak-anak yang muda ya gitu ya. Tips triknya aja.
Nah mungkin ada juga yang saat ini merasa kecewa atau frustasi. Mungkin saat ini ada orang yang merasa kehilangan orang yang paling dia sayangi karena dipanggil Tuhan atau terpisah jarak. Saya mau kasih tahu, kalau kita terpisah dengan orang yang dipanggil Tuhan, harusnya kita punya pemahaman bahwa Tuhan sudah kasih tempat yang terbaik di surga. Dan kita gak perlu sedih. Mungkin juga ada di tempat ini saat ini orang yang merasa frustasi, kecewa, karena mungkin proyek yang ada di pekerjaannya dia gak dapat. Saya mau katakan pagi hari ini, mungkin Tuhan suruh kamu terus melangkah, mengandalkan Tuhan, karena Tuhan siapkan proyek yang lebih besar. Karena yang kecil kamu sudah setia. Katakan amin. Mungkin saat ini ada yang frustasi dan kecewa karena mungkin sudah lulus, sudah wisuda tapi gak dapat pekerjaan. Hei, ayo terus berdoa. Minta Tuhan, jangan jemu-jemu ketok, Tuhan saya pengen pekerjaan. Andalkan Tuhan. Kenapa? Saya yakin dan percaya setiap orang yang setia Tuhan sudah siapkan masa depan yang penuh harapan. Amin. Nah ini yang kita harus mengerti. Supaya kita pada saat kita ketemu hal-hal yang membuat kita frustasi antara realita dan keharapan kita tidak sama. Kita bisa berkata, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Tuhan sudah berikan, Tuhan akan siapkan dan itu lagi datang. Rasa frustasi bisa kita kalahkan. Asal kita percaya betul dan mau mempercayakan diri kepada Tuhan. Tidak bersandar pada pengertian kita sendiri dan terus mengandalkan Tuhan. Ada lagunya yang bagus itu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah apa? Nyanyi. Hatiku tetap tenang teguh tiap langkahku. Ku tahu apa? Ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Lagu ini menguatkan karena setiap langkah kita siapa? Tuhan yang. Makanya kalau kita menghadapi frustasi kita tetap percaya sama Tuhan. Nah ada sebuah cerita yang menarik di perjanjian lama mengenai perasaan frustasi. Kita buka Yunus. Nah saya mau ceritakan sedikit tentang Yunus. Kita buka kitab Yunus, buka aja dulu ya, karena itu cuma 4 pasal. Dan saya itu baca berulang-ulang kali. Suatu kali seorang nabi, ini nabi kecil, namanya Yunus. Nabi ini disuruh untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu adalah salah satu kota, nama kerajaannya kerajaan Asyur atau Assyria. Nah kota ini sangat besar, tapi penduduknya sangat jahat di mata Tuhan. Suatu kali Tuhan ngomong sama Yunus, kamu pergi ke kota Niniwe, ngomong sama mereka, kalau kamu kejahatannya sudah sampai di telinga saya. Nah Yunus disuruh ke sana. Tahu apa yang dilakukan sama Yunus? Yunus pergi ke arah sebaliknya. Nah kalau dilihat dari peta, Niniwe dan Tarsis, nah itu sangat berjauhan antara kiri dan kanan, sangat berjauhan. Nah Tarsis ini ternyata bagi orang Yahudi zaman dahulu yang belum mengenal bahwa bumi itu bulat, ya, Tarsis itu bagaikan ujung bumi. Jadi cerita ini sebenarnya Yunus itu mencoba pergi ke ujung bumi karena tidak mau. Nah menarik di dalam kapal, waktu dia naik di kapal, Tuhan mengirimkan angin ribut. Waktu dia mengirimkan angin ribut, anehnya si Yunus ini tidur di buritan kapal paling yang di bawah tuh. Dia di bawah, tidur dengan nyenyak. Sementara orang sudah panik, sudah mulai buang muatan, sudah mulai segala macam. Tiba-tiba ada yang turun ke bawah, hei kok kamu tidur? Gitu ya, memang kalau orang sudah bebal, mau apapun yang terjadi, tidur aja kerjanya kan gitu ya. Jadi Yunus ini tidur, lalu kemudian dia lihat, wah ada seperti ini kejadian. Lalu kemudian dibuanglah undi. Siapa sih penyebabnya ini? Nah saya dulu pernah ngomong, segala sesuatu yang diundi itu biasanya menandakan sesuatu yang kurang bagus. Nah contoh misalkan waktu Saul diangkat menjadi raja dengan cara undian. Lalu kemudian ada pengganti Yudas diangkat dengan cara undian. Nah hal yang sama terjadi sama Yunus. Yunus diundi kemudian dia namanya keluar. Yang menarik adalah seringkali pada saat kita menolak panggilan Tuhan, bukan hanya kita yang kena, tetapi orang sekitar kita juga. Oleh karena kita perlu baik-baik. Kalau kita menolak panggilan Tuhan, mungkin orang lain bisa berdampak pada saat kita menolak panggilan Tuhan.
Nah singkat cerita, waktu Yunus, nah ada hal yang menarik lagi, waktu Yunus Yunus mengaku sebenarnya saya penyebabnya. Karena saya ini dipanggil Tuhan, lalu kemudian saya seorang Ibrani dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil, cuman saya lari ke sini. Terus kemudian apa yang terjadi? Orang di sekitarnya malah semakin takut. Takutnya kenapa? Karena dilematis. Dia tahu orang ini adalah nabi Tuhan. Saudara Bapak Ibu tahu kalau misalkan dia buang nabi ke laut, apa yang terjadi? Mereka takut. Jadi makanya coba perhatikan cerita itu. Apa yang dilakukan sama orang-orang itu setelah Yunus ngaku? Mereka mencoba mendayung ke tepi. Nggak mau dibuang ke laut. Karena takut juga. Jadi orang yang di atas kapal itu buah si malakama. Kalau saya buang Yunus, ini nabi Tuhan. Kalau enggak ya kita yang mati semua. Sering kita dalam menghadapi persoalan yang buah si malakama. Nah ini sama. Mereka berusaha ke tepi tapi nggak dapat juga. Akhirnya dengan legowo Yunus ngomong, buang saya aja. Karena saya tahu ini masalahnya dari saya. Singkat cerita, akhirnya dibuanglah. Saking takutnya orang di atas kapal, setelah dibuang, perhatikan cerita itu. Orang di atas kapal ngapain? Bernasar dan mempersembahkan korban persembahan buat Tuhan. Saking takutnya nih setelah membuang Yunus. Nah singkat cerita Yunus masuk ke dalam, kemudian ditelan sama ikan. Kita nggak tahu ikan besar. Ya bukan ikan paus, ikan besar. Saya nggak tahu besarnya seperti apa. Hal yang menarik di Yunus 2 ayat 7. Pada saat itu di dalam ayat kedua dari Yunus itu hanya berbicara tentang doa, ucapan syukur. Tidak ada yang lain. Pasal 2 hanya berbicara padahal kondisinya Yunus lagi di dalam perut ikan. Dia realitanya dan apa yang dia inginkan berbeda aja. Kejadian pertama bagi dia. Makanya di ayat 7 dia ngomong begini. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Ngomong apa dia? Teringatlah aku kepada Tuhan. Yunus 2 ayat 7. Yunus 2 ayat 7. Teringatlah aku kepada Tuhan. Nah menarik ketika Yunus pertama kali dalam perut ikan dia merasa frustasi. Yang dia lakukan apa? Berdoa. Ada sebuah langkah kecil, tips praktis kalau kita sedang frustasi. Apa yang kita harus lakukan? Berdoa. Sama seperti yang Yunus lakukan di dalam perut ikan, dia berdoa. Berdoa merupakan sebuah obat yang manjur untuk jiwa kita yang sedang letih lesu dan hancur. Karena yang mendengar doa kita adalah Bapa kita yang akan selalu menjawab doa kita dan berikan yang terbaik. Katakan amin. Singkat cerita, Yunus keluar. Unik ya. Tuhan berfirman kepada ikan besar itu. Jadi Tuhan memang luar biasa. Jadi dia ngomong sama ikan, dia ngomong berfirman, keluar. Nah perhatikan kalau sepanjang di kitab Yunus, kita menemukan kata atas penentuan Allah. Ngerti? Berapa kali kita temukan kata atas penentuan Allah, Yunus ada di dalam perut ikan. Lalu nanti kemudian di ayat yang selanjutnya akan ketemu lagi atas penentuan Allah, atas penentuan Allah. Makanya tadi pagi dari awal saya ngomong begini. Realita atau kehidupan kita itu semua atas penentuan Allah. Ada 4 atau 5 kali frasa ini digunakan di dalam kitab Yunus. Itu artinya kehidupan kita semuanya atas penentuan Allah. Arti setiap roda kehidupan kita pada saat kita di atas maupun kita di bawah. Tuhan mau kita belajar di dalam setiap musim hidup kita. Entah kita musim panen, musim gugur, musim sangat-sangat gugur. Gitu ya. Tuhan mau kita belajar. Pada saat kita naik Tuhan mau kita belajar. Pada saat kita turun Tuhan mau kita belajar. Oleh karena itu Efesus 5 ayat 15 ngomong begini. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bebal, orang yang nggak belajar. Makanya tadi saya ngomong, supaya nggak bodoh kita harus belajar. Oleh karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kehidupanmu saat kamu naik, bagaimana kehidupanmu saat kamu turun. Supaya apa? Kita bisa belajar dari situ. Karena perhatikan, saya akan buka dalam kitab Yunus ini ada sebuah rahasia yang Tuhan mau kita mengerti. Nah kalau kita baca perikop ini, kita masuk ke pasal 4, di mana pasal 4 itu ayat 1 sampai dengan 11 dikatakan ada banyak cerita di situ. Jadi setelah itu Yunus keluar lalu dia pergi ke Niniwe, betul? Dia pergi ke Niniwe
Kotanya itu sangat besar. Saking besarnya untuk berjalan mengelilingi atau misalkan jadi gini, untuk berjalan Niniwe dari ujung sana ke ujung sini itu butuh 3 hari jalan kaki. Ya kan? Berarti gede banget itu. Nah perhatikan, waktu hari pertama si Yunus masuk, itu lamanya 1 hari perjalanan. Perhatikan, Yunus itu nggak ngomong begini, bertobatlah, kamu nanti akan, kalau nggak bertobat kamu pasti akan dihukum. Yunus nggak ngomong begitu. Apa yang Yunus ngomong? 40 hari lagi ini hancur. Dia cuma ngomong itu. Yunus nggak ngomong suruh orang bertobat. Hal yang menarik. Nah saya bisa lihat ternyata Yunus ini nggak pengen orang Niniwe itu bertobat. Yunus pengen orang Niniwe ini dihukum. Makanya dia nggak ngomong bertobat. Dia nggak ngomong gitu. Yang dia siarkan kepada orang Niniwe adalah kamu 40 hari lagi pasti dihukum. Jadi dia datang bukan untuk mengabarkan kebenaran sebenarnya. Dia pengen ngelihat orang Niniwe dihukum. Keinginannya untuk melihat orang Niniwe dihukum. Bukan sekedar diselamatkan. Nah cuman masalahnya setelah dibilang begitu orang Niniwe ternyata sadar, bertobat. Bayangkan begitu rajanya dengar, dia mengumumkan semuanya orang harus puasa. Anak kecil, orang besar, bahkan ternak pun disuruh puasa. Saya baru dengar ada puasa ternak juga. Kan gitu ya, jadi hewan pun disuruh puasa. Nah ini baru muncul di kitab Yunus. Harus puasa ternyata binatangnya. Jadi kalau suatu saat kita puasa, Buros yang punya anjing puasa juga dia berarti. Puasa juga berarti dia kan gitu. Nah anehnya puasa dan ternyata Tuhan gak jadi menghukum Niniwe. Ayat 1 dan sampai dengan ayat ke-11 kita lihat bagaimana kecewanya siapa? Yunus. Yunus kecewa banget. Kenapa? Karena Niniwe gak dihukum. Nah perhatikan, ada sebuah keinginannya Yunus. Ada sebuah keinginannya Tuhan. Yunus pengen Niniwe dihukum. Tuhan pengen Niniwe ini sebenarnya tidak perlu dihukum. Ada sebuah bentrokan antara keinginan Tuhan. Ada sebuah bentrokan antara perspektif Tuhan melihat Niniwe dengan Yunus yang melihat Niniwe yang harus dihukum. Makanya sampai frustasinya Yunus ngomong apa? Mending saya mati saja kalau begini. Nah saya coba menyelami begini. Orang zaman dulu, kalau dia dianggap nabi, nah Yunus kan datang ke tempat itu bernubuat ya. Kamu 40 hari lagi akan hancur. Ternyata setelah lewat 40 hari nggak hancur-hancur. Apa yang terjadi? Ternyata kredibilitas Yunus nanti akan dipertanyakan. Berarti yang kemarin nabi palsu dong. Kan begitu. Makanya Yunus sangat frustasi, sangat kecewa dengan Tuhan. Ya, Yunus ingin agar kota Niniwe dihukum. Yunus ingin kota Niniwe tidak diselamatkan. Sedangkan Tuhan sebaliknya. Nah pandangan ini yang menyebabkan Yunus marah ketika melihat Tuhan mengampuni orang Niniwe. Bagi Yunus, misi sebenarnya itu bukan memproklamasikan Tuhan ada di situ, tetapi memproklamasikan mereka akan dihukum. Berapa banyak kita yang sering menghakimi seperti itu juga. Kita harus bertobat pagi hari ini. Mungkin bukan itu tujuan Tuhan, mungkin bukan itu kehendak Tuhan. Nah tapi perhatikan, ya Yunus itu, Tuhan itu sayang banget sama Yunus. Kenapa? Orang ini nih sudah masuk ke dalam perut ikan, berdoa diampuni keluar, begitu lagi kejadiannya. Kalau saya jadi Tuhannya, kamu tak gampar mirip Herodes mati di tempat, kan begitu. Untung bukan saya Tuhannya, kan gitu. Untung Tuhannya adalah Tuhan kita, Allah yang besar, katakan amin. Diampuni sama Tuhan. Nah uniknya Tuhan kita itu mau mengajari Yunus dengan cara yang unik. Jadi supaya Yunus mengerti perspektif Tuhan, suatu kali Yunus akhirnya kecewa, dia membuat sebuah tempat dari kota Niniwe. Beberapa jauh tempatnya, dan Yunus di situ bikin gubuk. Dia mau melihat kota Niniwe dihancurkan walaupun gak hancur-hancur. Ya, lalu kemudian dengan kekesalannya Tuhan menumbuhkan apa? Pohon jarak. Pohon jarak itu dia menutupi kepalanya. Senang sekali Yunus dengan hal itu. Senang banget, akhirnya itu bisa membuat dia terhibur dari rasa frustasinya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dalam waktu satu hari, pohon jarak itu dimakan ulat. Lalu kemudian pohon jarak itu tidak bisa lagi menaungi kepalanya. Dan yang anehnya lagi, atas penentuan Allah. Kemudian apa?
datang angin yang panas, kena kepalanya. Mungkin kepalanya botak seperti saya sehingga sangat panas. Marah lagi si Yunus, bahkan dia bilang kalau begitu saya mati saja. Tahu apa yang dikatakan Tuhan? Efesus 4 ayat 10 dan 11 kita buka. Yunus 4 ayat 10. Yunus 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Nah perhatikan, Tuhan atas penentuannya ada pohon jarak, tapi Tuhan ambil lagi. Ya, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan engkau tidak tumbuhkan. Yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Ayat yang ke-11. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, yang kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah perhatikan, seringkali supaya kita mengerti kehendak Tuhan, Tuhan izinkan kita mengalami hal yang seperti Yunus. Supaya apa? Kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saat ini hidup kita sering bertabrakan, percaya Tuhan lagi proses kita supaya kita lebih kenal Tuhan kita seperti apa. Ada banyak perbedaan cara Tuhan memandang dengan cara kita memandang. Bahkan seringkali Tuhan menjawab doa kita berseberangan dengan pemahaman kita. Untuk itulah seringkali Tuhan menempatkan kita, Tuhan ngasih sebuah pengalaman seperti Yunus. Yunus dikasih pengalaman dengan pohon jarak. Nah mungkin kita dikasih pengalaman dengan hal yang lain. Efesus tadi ngomong, makanya perhatikan bagaimana kita hidup supaya kita bisa belajar. Semakin kita berjalan dengan Tuhan, semakin kita mengerti dengan Tuhan, semakin kita belajar dengan Tuhan. Maka sebenarnya antara realita, kalaupun berbeda, kita sanggup mengatasi frustasi itu. Nah seringkali Tuhan menjawab kita, doa kita berseberangan dengan pemahaman kita. Perhatikan, seringkali saat kita meminta kekuatan, Tuhan malah izinkan kita mengalami segala kesulitan dan membuat kita menjadi kuat. Bukankah sebenarnya doanya kita sudah dijawab, betul? Perhatikan, saat kita minta kekuatan, Tuhan kasih kita masalah supaya kita menjadi kuat. Mungkin jawaban doa kita adalah masalah itu. Ujung dari masalah itu kita menjadi kuat, betul? Mungkin saat kita meminta hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah yang rumit untuk kita bisa pecahkan bersama. Bukankah sebenarnya saat itu doa kita sudah dijawab, kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan? Oh bukan. Ya. Kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Saat kita meminta kepada Tuhan keberanian untuk melangkah, Tuhan malah mengizinkan kita berhadapan dengan situasi yang berbahaya dan penuh ketidakpastian. Supaya apa? Kita mulai mau mengandalkan iman kita. Kita mau mengandalkan Tuhan. Bukankah sebenarnya saat itu iman kita ditambahkan, doa kita sudah dijawab? Tuhan seringkali menjawab doa kita dengan perspektif yang berbeda. Saat kita meminta kita supaya kita dapat mengasihi orang lain lebih, Tuhan kirimkan orang-orang yang tidak menyenangkan bagi kita. Supaya apa? Kita belajar lebih mengasihi. Bukankah saat itu doa kita dijawab sama Tuhan? Amin. Seringkali Tuhan jawab kita, doa-doa kita, permohonan kita dengan cara yang berbeda. Supaya kita belajar mengetahui kehendak Tuhan. Perhatikan, saya undang pemain musik. Kalau harapan dan realita yang terjadi dalam hidup kita sangat berbeda. Firman Tuhan katakan, jangan pernah bersandar pada pengertian sendiri. Jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Akui Tuhan dalam setiap langkah kita. Dan usahakanlah kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Tuhan mau kita belajar pagi hari ini. Bisa mengelola frustasi kita. Bisa mengetahui bahwa apa yang terjadi di sekitar kita yang membuat kita frustasi atas penentuan Allah. Dan kita mau semua di tempat ini, ujungnya kita menjadi lebih kuat. Ujungnya kita menjadi lebih berhikmat dan berbijak dan memiliki kebijaksanaan. Ujungnya kita bisa lebih mengasihi orang lain.
Semua bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu Amin. yang terbaik bagiku. Yes. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Amin. Hanya Yesus Penolong yang setia. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saat ku berjalan, amin. Kasih-Mu menerangi langkahku. Amin. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih amin. Yesus, pulihkan hidupku. ku berserah, ku percaya. hanya Yesus penolong yang setia. Yes, sama-sama katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lirik lagu ini menarik karena kata berserah ditulis pertama, lalu kemudian ku percaya. Seringkali kita hanya cuman percaya tapi gak pernah mau berserah penuh. Oleh karena itu penulis lagu ini dia pintar menulis kata berserah di titik awal kita. Nah, dalam kehidupan kita mungkin ada banyak kejadian kita yang kita inginkan tidak terjadi. Nah, Tuhan mau kita berserah kepadanya. Lalu kita menjadi percaya. Yang setuju katakan amin. Mari angkat tangan kita, katakan Revini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Amin. ku percaya, hanya Yesus Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. penolong yang Setia Yesus, Kau lebih tahu. Biar jemaat Tuhan. Masih jemaat Tuhan sama-sama kita nyanyi. Kau lebih tahu
Amin. Yes Tuhan. Amin. Adalah masyarakat. Yes, yes, yes. Katakan ku berserah dengan sungguh-sungguh. Percaya dengan Tuhan. Berserah penuh. Tolong ya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari coba kita sembah Tuhan di tempat ini. Mari kita naikkan pujian syukur kita. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu. Menyembah Allah yang dimana kita berserah 100% kepada Dia. Oh haleluya. Kami berserah penuh. Oh haleluya. Mari sembah Tuhan di tempat ini. Yes. Kami tinggikan, kami berserah Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur. Kita adalah masyarakat. Yes, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, naikkan ucapan syukur-Mu. Naikkan ucapan syukur-Mu karena Dia sudah berikan yang terbaik. Dia sudah ciptakan segala kehidupan kita yang terbaik. Yes. Yes. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Yes. Kita dalam bersyukur. Ya Kau yang lebih tahu yang terbaik bagi kami, sebab Kau yang lebih sanggup. Haleluya. Kau yang lebih tahu. Oh haleluya. Yes, yes, haleluya, haleluya. Sembah terus, yes. Naikkan ucapan syukur-Mu sebab Dia baik. Naikkan ucapan syukur karena Dia sudah siapkan yang terbaik. Amin. Yes, yes, yes. Haleluya, haleluya. Salah satu bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kita ada roti dan anggur sebagai tanda persekutuan kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita minta Tuhan melayakkan hati kita. Kita minta Tuhan menyucikan hati kita untuk menghadap perjamuan kudus. Untuk melihat perjamuan kudus ini sebagai persekutuan kita dengan Tuhan. Mari katakan, sucikan hati kami Bapa. Sucikan kami semua untuk layakkan kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya undang yang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sukacitaku penuh, mazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, tidak baru, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan, darah-Mu Yesus, darah
Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan. Kita nyanyikan pujian ini dari awal lagi, katakan sukacita. Sama-sama katakan sukacitaku penuh. Ku bermazmur, bermazmur. Yang sudah menerima perjamuan kudus, saya undang bangkit berdiri. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan Haleluya, haleluya. Roti dan anggur telah ada di tangan kita masing-masing. Olehnya itu mari masing-masing kita perhadapkan hidup kita kepada Tuhan. Memperhadapkan seluruh hidup kita kepada Dia yang mengenal dan mengetahui persis isi hati kita. Haleluya. Mari kita membuka hati bagi Tuhan. Mohon kekudusan dari Allah supaya kita layak bersekutu dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengangkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kita. Haleluya. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah saudara akan hal ini? Amin. Dalam nama Yesus kita makan bersama. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Allah. Haleluya, mari kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Percayakah saudara? Amin. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah Engkau ya Allahku. Masing-masing kita bersyukur kepada Tuhan.
untuk semua kebaikannya, untuk seluruh pengorbanannya bagi saudara dan saya. Haleluya. Oh haleluya. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang akan memberi kekuatan, kemampuan dalam menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin tidak satu pun dari antara jemaat-Mu yang terlewatkan berkat hari ini. Semua menerima kekuatan baru dari Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, semoga kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Haleluya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ucapan syukur kita, perpuluhan. Saudara, kita punya amplop 1 dan 2. Di nomor 2 itu ada penjelasan di dalamnya, jadi saudara bisa mengisi pada perpuluhan, diisi di sana. Mari sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Menjadi kekuatan bagi setiap kami sehingga ke depan Tuhan kami lebih lagi berserah, lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan, lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami melihat karya Tuhan dari waktu ke waktu semakin sempurna dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, kami berkati setiap yang kami berikan dan yang masih sisa pada kami Tuhan. Ajar kami menjadi bendahara yang bijaksana yang mengelolanya untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat memberi. Dari hari ke hari Tuhan. Karena minggu pertama saudara ada 32 persembahan. Ada persembahan untuk diakonia. Tak pernah terbataskan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan. Nama-Mu tak pernah habis dari hari-hari-Mu. Nama-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu tegak tangan-Mu.
Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Sebelumnya Gembala dan atas nama jemaat mengucapkan terima kasih buat hambanya yang sudah memberikan firman Tuhan pagi hari ini, memberitakan firman Tuhan. Kita sangat diberkati bahwa biarlah kita menjadi jemaat oikumene yang berserah, selalu berserah dalam kehidupan kita, berserah dan percaya kepada Tuhan. Maka kita percaya apapun yang kita lewati pasti mendatangkan kebaikan. Haleluya. Oke, yang kedua, untuk kegiatan kita untuk minggu ini, yes. Oke. Ada ibadah mesbah keluarga diadakan di minggu kedua dan minggu keempat. The next. Oke, dan untuk kegiatan kita yang lainnya, ada ibadah youth dan teens di setiap hari Jumat jam 7. Ada latihan hari Kamis. Hari Kamis ada latihan dan hari Jumatnya ada ibadah doa puasa. Ada doa dan puasa bagi ibu saudara. Kalau misalnya tidak kuat puasa sampai sore, bisa sampai siang, tapi tetap doanya sama. Jam 4 di hari Sabtu. Di hari Sabtu ya, dan juga untuk pemain tamborin biasanya malam ada latihan bagi yang mau tamborin. Dan kita akan kembali latihan di hari Sabtu untuk yang pelayanan tim profetik ya, pelayanan di hari Sabtu sama di jam 7. Dan next ada tambahan kegiatan lagi. Hari Minggu kita akan kembali ibadah di tempat ini jam 9 dan di cabang ada di Pakato, saudara. Jam 7:30 kok di Pakato. Ya, mungkin saudara ada yang sempat ke sana mungkin hari Sabtu tidak bisa pulang, ada cabang di sana daerah Pakato. Oke, itu aja pengumumannya yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan? Yes? Oh, excuse me. Ketua panitia. Sorry, I forget. Terima kasih. Saya cuma sekedar mengingatkan kembali saudara bahwa Natal kita tinggal 1 bulan lagi dari sekarang. Ya, tanggal 2 Desember kita sudah Natal bersama. Terus yang utama kalau ketua panitia Natal saudara, pasti domba-domba masalah dana gitu. Kalau acaranya saya pikir ya sudah siap semua. Saudara yang kesalam Tuhan, jadi dari rapat kami minggu yang kemarin itu dari total dana yang dibutuhkan kurang lebih 22.500.000 saudara. Ya, 22.500.000. Kemudian yang sudah terkumpul per hari ini kalau saya tidak salah ingat 12 ya, sekitar 12-an juta. Ya, jadi masih ada ya 10 lebih lah ya. Nah, untuk mengingatkan kembali saudara bahwa dalam amplop kita tadi sudah disampaikan oleh hambanya bahwa ada kertas di dalam yang bisa ditulisi berapa janji iman dari saudara-saudara ke dalam Tuhan, itu boleh dituliskan. Kalau yang belum boleh minta ke panitia. Yang belum. Terus nanti yang dananya atau yang kertasnya itu nanti diberikan kepada Ibu Bendahara, Ibu Budiarti. Monggo Ibu Budiarti bisa berdiri supaya dikenal. Ah, ini dia orangnya cantik saudara. Nah, tapi sudah tua kan, sudah oma. Saya juga calon opa gitu. Ya, jadi saya bercanda sudah kesam Tuhan. Jadi sekalian mengingatkan bahwa mari kita saling menyokong ya. Dan sama-sama kita bergandengan tangan untuk mensukseskan ibadah kita, ibadah perayaan Natal kita pada tanggal 2 Desember nanti. Sekali lagi atas dukungan dari seluruh sidang jemaat, atas kesuksesan dari semua ini, itu tergantung dari kita saudara. Dan kita semua adalah panitia. Jadi panitia yang dibentuk kemarin hanya panitia intinya saja, tapi semua jemaat adalah panitia. Ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan. Barangkali masih ada dari hambanya. Ya, itu saja saudara. Terima kasih. Puji Tuhan. Ada tambahan untuk yang pelayanan di Natal, ada latihan di minggu ini hari Kamis jam 7. Ya. Jadi kita ada mulai latihan yang terlibat dalam pelayanan yang sudah ditunjuk, boleh persiapkan waktunya hari Kamis ya jam 7 malam di tempat ini. Dan Bapak Ibu Saudara ada yang pertama kali hadir pagi hari ini, boleh lambaikan tangan dan bisa berdiri saudara, Bapak Ibu Saudara. Monggo. Ada, it's okay ya.
Ada? Boleh berdiri bersama-sama. Boleh berdiri Bapak Ibu, ada? Kayaknya ada yang baru. Kayaknya ada yang wajah baru saya melihat. Haleluya, puji Tuhan. Oke, ada lagi? Di sebelah sini kayaknya ada? Sudah ada? Oke, boleh berdiri Ibu, Bapak, suami istri I think ya. Oke. Oke, boleh ya saudara yang dekat boleh kasih salam. Oke. Kasih salam. Oke, selamat datang dalam keluarga Allah GBI Oikumene. Oke. Bapak Ibu, kalau misalnya di next lain waktu, kalau misalnya hari Minggu belum ada tempat beribadah, monggo kami welcome ya. Di sini kita boleh ibadah bersama-sama, maju bersama-sama, dan boleh terlibat pelayanan bersama-sama. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau pelayanan, tidak usah sungkan Saudara. Di belakang boleh ada sama Mas Esra, langsung bisa. Ada Ibu yang praise worship prophetic, ada Ibu Ros, boleh. Bu, saya mau pelayanan. Silakan. Dengan senang hati kita akan maju bersama-sama. Amin. Nah, Saudara, di minggu pertama yang berulang tahun selama bulan ini, boleh maju ke depan. Wah, berkatnya berlimpah Saudara kalau minggu pertama. Ada yang berulang tahun selama November dari 1 sampai 30. Ya, 30. Ada tanggal sampai 30. Ada yang ulang tahun Saudara di bulan November? Monggo. Haleluya. Ada lagi Saudara? Just only one. Ada bingkisannya Saudara. Jadi saya juga mau maju. Ada lagi? Ada lagi? Monggo. Dev. Oke. Ada lagi? Kita bersyukur Saudara kalau di bulan ini kita Tuhan masih berikan umur yang panjang. Oke, yang ulang tahun untuk selama bulan November. Oke. Ada lagi? Oke, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, Ibu Gembala boleh maju untuk kita berdoa bersama-sama. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri, kita akan memberkati saudara kita, Bapak Ibu yang ulang tahun bulan ini. Tuhan berikan berkat, perlindungan, penyertaan yang luar biasa. Yesus. Yesus. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi bersama-sama. Panjang di tangan kanan, di tangan kiri terketaya dan dengan umur panjang. Umur panjang di tangan kiri. Oke, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Ibu, Saudara duduk kembali. Haleluya. Oke. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ada tambahan lagi? No more. Oke. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Memuji
Kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam usahanya Tuhan. Dimanapun dia melayani, banyak tuaian jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan berdoa untuk sidang jemaat yang ada. Di sepanjang minggu yang akan kami jalani Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami usahakan Tuhan menjadi berhasil sepanjang tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan berdoa untuk Natal kami tanggal 2 Desember Tuhan. Kami bersepakat berdoa Tuhan, dana yang kami butuhkan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau cukupkan Bapa. Panitia yang sudah Engkau bentuk Tuhan, Engkau pilih Tuhan. Berikan mereka rahmat-Mu yang semakin baru dalam kehidupan mereka. Kebijaksanaan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita Natal. Berbagi berkat di dalam kasih-Mu Bapa. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan, kekuatan Tuhan. Pengurapan yang sempurna dari Allah Bapa menyertai kehidupan Ibu Gembala. Bahkan anak-anak mereka, anak mantu cucu yang ada, dipakai Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan secara khusus berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini. Tuhan, Engkau tilik hati mereka untuk datang ke tempat ini. Sama-sama kami siang hari ini Tuhan menikmati berkat-Mu Tuhan. Bahkan lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami disegarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati usaha mereka Tuhan. Berkati apa yang mereka usahakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Tuhan. Jauhkan dari pertikaian, permusuhan, perpecahan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila ada kuasa-kuasa yang akan memecah belah bangsa ini Tuhan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi bangsa yang besar Tuhan. Menjadi bangsa yang berkat bagi bangsa-bangsa lain Bapa. Terima kasih Tuhan. Pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri. Bahkan jajaran yang terkecil sekalipun Tuhan. Berikan mereka juga kekuatan dalam mereka mengemban tugas mereka Tuhan. Mereka boleh adil Tuhan. Jauhkan dari segala korupsi. Jauhkan dari segala hal-hal yang memegahkan diri mereka Tuhan. Agar mereka selalu merendahkan diri dalam melayani masyarakat Indonesia Tuhan. Terlebih melayani Engkau Tuhan. Anggota DPR mulai dari pusat dan daerah Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Mereka sudah dipilih Tuhan. Agar tanggung jawab itu ada dalam kehidupan mereka. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di kota, di pelosok daerah sekalipun Tuhan. Berkati kehidupan mereka. Pagari, kuatkan mereka Tuhan. Gembalakan jemaat yang ada. Bahkan jemaat yang ada semakin hari semakin bertambah Tuhan. Banyak tuaian-tuaian baru boleh mengakui Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan akan memelihara kita mulai saat ini dan untuk selama-lamanya. Kami ada di dalam genggaman kuasa Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan boleh bersaat teduh sebentar.
Biarlah kini hatiku Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhan. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tamborin, 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 let us pray.
Tim musik ke depan dulu. Jack ke depan. Mr. Aris. Kak Esra. Oh, ada tamu. Oke, Kak Esra, Jack. Panggil dulu Kevin saya. Mana Kevin? Oh, Kevin.